Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata orang yang mau sehat, salah satunya jangan ganggu pikiran kita. Jangan ganggu pikiran kita bekerja keras dengan kata fa'fu anhum. Maafkan, Pak. Ternyata ini yang paling banyak menyita energi, Pak. Itu dendam, benci, dengki. Orang yang kita benci, dia sudah tidur tapi kita berkata kurang ajar. Kita tersiksa. Orang yang dibenci itu sudah tidur. Kita susah makan, dia kenyang. Dia enjoy tapi kita yang sakit. Maka kalau mau sehat Pak, maafkan. Kalau mau panjang umur, maafkan. Kalau mau tidak cepat muka ini keropos, maafkan. Kalau tidak mau mengundang banyak penyakit, salah satu teori yang diajarkan oleh agama, lapang hati, jangan sesak. Jangan picu diri kita itu dengan pikiran-pikiran kita. Orang takut sekali sakit. Orang pasti apapun demi sehat itu apapun. Dan ternyata salah satu resep agama, Pak, jaga kesehatan ini dengan jangan suka dendam, amarah, benci. Cepat memaafkan. Karena Nabi kita manusia yang terbaik, Pak. 65 tahun umurnya menurut kalender Hijriah, 63 menurut kalender Masehi. Nabi cuma 2 kali sakit dalam seumur hidup. Ya. Terakhir, Pak, tentu di sini banyak, tapi yang paling penting ini karena di antara penelitian sederhana, Pak, tidak ada rumah tangga yang tidak dibangun. Pasti ada konflik, pasti ada masalah. Karena ini interaksi, tidak ada ayat, Pak, begini 3 kali ini di surah At-Takabun. 3 kali kata ini sesungguhnya sama maknanya, Pak. Cuma diulang 3 kata yang kelihatan hampir berbeda. Jika kamu maafkan dan tidak memarahi, ini lapang, ini maksudnya ya kamu memiliki hati yang lapang dan kamu mengampuni mereka. 3 kata ini, ta'fu, tasfahu, takfiru, sebenarnya sama, cuma agak sedikit diperluas dan diperlebar. Makna ini sesungguhnya mengarah pada satu, maafkan, tapi dibagi 3 kata. Hapus. Karena konflik yang paling sering terjadi, Pak, konflik rumah tangga. Ini di surah At-Takabun. Surah At-Takabun malah di sini sebutkan 2. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum, sungguh dari istrimu, min auladikum, dan anakmu. Hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, Pak, begitu erat. Hampir kesalahan pasangan hidup itu nampak di depan kita. Hampir kesalahannya orang tua anak itu nampak di depannya. Dan tadi agama menyebutkan kita tidak lengkap. Tidak ada orang yang berumah tangga, Pak, yang tidak pernah konflik. Bahkan rumah tangga yang terbaik Rasulullah pernah konflik, pernah ada masalah. Kunci di sini ternyata konflik itu dijinakkan. Tidak mungkin bisa dihindari semuanya, Pak, tidak mungkin. Pasti ada, tapi dijinakkan. Resepnya Allah memakai langsung kata ta'fu. Jangan kau ingat keburukannya itu. Semakin banyak diingat itu keburukan pasangan, Pak, semakin susah kita tersenyum, semakin susah kita berdampingan. Karena tiap hari interaksinya tinggi. Nah, kalau tidak ada kata ta'fu, maafkan, lupakan, maafkan, lupakan, maafkan,
susah kita berinteraksi satu sama lain. Mudah-mudahan Pak resep diri kita, karena saya yakin tidak ada di antara kita yang tidak pernah ada masalah ini. Allah Kak paling tahu itu produknya Pak, kita. Manusia itu punya produk gampang mengingat kesalahan orang, tapi gampang juga melupakan kebaikan orang. Gampang mengingat kesalahannya orang, tapi gampang melupakan kebaikannya, padahal seharusnya dibalik. Manusiawi itu Pak. Yang bisa mengobatinya sebagai tips di sini adalah perbaiki kualitas iman. Semakin tinggi kualitas iman seseorang, semakin kuat melawan itu perasaannya yang bernama ingatan tadi itu. Kalau kuat iman Pak, kuat iman, maka itu yang memperbaiki kualitas memaafkan. Jangan bisa orang memberi maaf Pak kalau tidak diperkuat dorongan keimanannya. Sebab di sini fadilah memaafkan banyak-banyak mengarah kepada akhirat. Banyak mengarah kepada akhirat. Lihatlah dan contohi manusia sukses di sini Pak, yang pernah disakiti, pernah juga dizolimi. Heboh kota Madinah Pak, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Waktu dia difitnah kehormatan keluarga besarnya, anaknya dituduh berselingkuh, Aisyah radhiyallahu anha, maka Allah turunkan satu ayat kepada Abu Bakar Pak. Di situ Abu Bakar marahnya marah. Waktu orang di rumahnya, orang yang dia tanggung, keluarga dekatnya, orang miskin dia biayai selama ini, tapi itu yang membuat onar terhadap Abu Bakar dan keluarga besarnya Abu Bakar. Maka Abu Bakar juga marah Pak waktu difitnah. Waktu dia marah, dia putuskan itu, dia rencana putuskan itu bantuannya sama keluarganya itu. Dia mau usir, tapi turun ayat kepada Abu Bakar, falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Abu Bakar, apakah engkau mau dimaafkan oleh Allah? Di sini dia ada turun ayat. Ini turun ayat ini Abu Bakar ini Pak. Waliyafu, kau maafkan Abu Bakar, waliyasfahu, kamu berlapang dada, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah engkau ingin mendapatkan ampunan Abu Bakar? Langsung Abu Bakar, saya mau ya Rabb. Sentikan itu marah itu. Sentikan itu. Itu resep yang dipakai Abu Bakar. Ternyata memaafkan itu pintu untuk mendapatkan juga ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita mengatakan begini, ya Allah ampuni saya. Seolah-olah Allah mengatakan, kau sudah ampuni orang kah? Ya. Ada orang mau dimaafkan sama Allah, tapi dia sendiri tidak mau memaafkan. Itu seolah-olah kita egois sekali. Itu salah satunya Pak resep. Ya, dari sekian resep, dan tentu banyak resep lain. Karena saya sampaikan begini Pak, di sebuah masjid saya dibisi oleh ketua pengurus masjid, bilang, Ustaz, tolong sebentar disampaikan itu sifat di sini memaafkan, karena ada mentun jamaah di sini Ustaz, calon anggota dewan tidak jadi juga. Nah, semua hampir satu jamaah itu pernah menemani ribu. Jangan dikira Pak, sesama pengurus masjid, sesama jamaah tidak baku bombe. Ai ada tom baku bombe.